Wow. Petualangan seru kali ini berburu ikan weder menggunakan perangkap buhu guys. Selain siang hari, perburuan pada saat malam pun sering kita lakukan. Ikan jenis ini merupakan hewan nokturnal. Itu artinya mereka lebih aktif di saat malam hari dan cenderung beristirahat atau bersembunyi di siang hari teman. Ikan weder merupakan ikan omnivor yang mencari makan dengan berburu plankton, alga, dan tumbuhan air lainnya. Selain itu, partikel organik yang melayang-layang di air merupakan santapannya kawan. Biasanya ikan jenis ini akan menggunakan indera penglihatan dan penciumannya untuk mencari makan guys. Oleh sebab itu, perburuan siang atau malam hari pun akan tetap efektif kita lakukan. Eits, jangan skip dulu ya, karena selain berburu, kita pun akan mengolah langsung hasil tangkapannya kawan. Halo teman, sebelum ke perburuan, seperti biasa kita siapkan umpannya. Bahan-bahan yang digunakan kali ini cenderung lebih mudah ditemukan dan didapat. Bahkan warung kelontong hingga warung kopi pun selalu menyediakannya guys. Bahan yang dimaksud merupakan minuman sereal yang sering kita minum pada saat sarapan kawan. Yaps, produk yang dimaksud adalah energen rasa vanila serta campuran terasi udang teman. Welcome back guys, kembali lagi di acara Buhu Mania. Tuh guys, lagi meracik umpan buat jerat wader. Katanya di sini banyak wader-wader segede gini guys. Segini gimana? Yang mana tuh? Ranjil. Yang kecil. Oh, yang kecil. Setelah campuran selesai diracik, bahannya kita masukkan ke dalam plastik supaya umpannya dapat tercium ikan weder. Setiap sisinya dilubangin pakai alat seadanya guys. Nah guys, setelah dibungkus begini, barulah kita tojos-tojos. Apa aja yang bisa pakai tojos ya? Biar apa Pak? Ya, biar ininya keluar nanti si bulir energen ini keluar. Secara perlahan gitu ya? Iya, jadi si wader ini lompat ke sini. Nah, gini-gini ntar masuk ke jerat ya. Kalau gak dibolongin nanti gak bakalan. Wah, tuh seru aja yang bohong kalau gak dibolongin mah. Untuk mempersingkat waktu, si Abah langsung menyiapkan perangkap yang kita bawa dari rumah. Agar mudah menebarnya, kita gunakan sedikit tali di ujung buhunya kawan. Sehingga pada saat penarikan, si Abah tidak perlu lagi basah-basahan untuk turun ke sungai. Oke guys, karena hari sudah semakin gelap, kita pasang perangkap di spot pertama. Menurut cerita yang beredar, konon katanya di sini ada ikan gabus berukuran raksasa. Mudah-mudahan hasil yang kita dapatkan melimpah kawan. Selanjutnya kita pergi ke hulu sungai. Pemasangan perangkap kedua akan ditebar tepat di bawah pohon. Karena targetnya ikan lele, di buhunya kita taruh sedikit potongan daging teman. Oh iya, di sini saya belum sadar kalau sekarang malam Jumat. Pas lagi asik pasang perangkap, si Abah dikagetkan dengan sosok penampakan putih melayang-layang guys. Karena saya sedikit penakut, gak salah dong pas melihat sosok putih langsung ketakutan dan mengajak si Abah untuk meninggalkan tempat ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, jadi sekarang itu saya lagi posisi berada di tengah hutan ya, lagi pasang buhu dan astagfirullahaladzim, ini apa di depan kita nih? Ya Allah, astagfirullah, ini apa bah? Ketika masih dalam euforia kepanikan, si Abah meneliti secara detail sosoknya kawan. Setelah dilihat-lihat, ternyata penampakan yang dimaksud hanya orang-orangan sawah yang sengaja dipasang petani untuk menakut-nakuti burung guys. Waduh, ternyata kita berdua kena prank teman. Agar tidak ada sandiwara lagi, pemasangan buhu ketiga hingga kelima kita persingkat. Karena jenis ikan ini lebih aktif malam hari, perangkap buhunya cukup kita diamkan selama 3 jam saja. Supaya tidak lama menunggu, kita pulang dulu ke rumah Abah guys. Jarak dari lokasi ke rumah sekitaran 1 km kurang lebih. Itu artinya hanya membutuhkan waktu 5 menit menggunakan sepeda motor. Obor-obor ikan lele. Kejemur le. Oke teman, karena sekarang sudah memasuki waktunya, ini saatnya kita melihat perangkap buhu yang sudah dipasang tadi. Agar lebih nyaman, si Abah membawa pencahayaan yang lebih terang, supaya ketika berjalan lebih leluasa dalam berpijak kawan. Oke teman-teman, jadi sekarang itu sekitaran jam 10 malam, jadi rencananya kita akan mencoba melihat perangkap buhu yang sudah dipasang tadi sore. Let's go.
Untuk sampai ke spot pertama, kita berdua harus melewati jalan sawah. Karena jalannya kecil dan licin, kita harus ekstra hati-hati supaya tidak terpleset. Tidak selang lama, kami pun sampai di sungai. Walaupun bawahnya bergeser 1 meteran, pas diangkat ternyata zonk teman. Waduh, ternyata perangkap pertama hasilnya tidak sesuai ekspektasi guys. Dengan hati yang kecewa, kita lanjut ke spot berikutnya. Agar tidak basah, kita lewat jalan atas pinggir sawah. Ketika dilihat dari atas, perangkap kedua lebih menjanjikan guys. Di samping spotnya bagus, perairan seperti ini biasanya suka dihuni ikan kecil atau weder kawan. Yaps, ternyata prediksi kita memang bener teman. Wow, gokil. Nah coba lihat teman-teman, ini salah satu perangkap buhu yang menurut saya itu pendapatannya cukup banyak dan besar-besarnya Nya. Bayan. Nah kita sudah mendapatkan spot yang keren nih untuk nantinya pasang Pareman ada? lagi. Wow, kamaran cuy. Walaupun penghasilannya didominasi ikan weder, di sini kita sangat beruntung karena ikan yang masuk perangkap buhu ada 30 hingga 40 ekor guys. Wow, banyak sekali guys. Ini salah satu tangkapan terbanyak atau rekor ya selama kita memasang perangkap buhu. Di saat asik mengambil ikan, tiba-tiba kita berdua diserang lebah. Sontak saja si Abah panik hingga ketakutan. Bahkan bagian kepala atas tersengat lebah yang ganas teman. Wilih, gak bahaya tah. Setelah beres di perangkap kedua, kita lanjut ke buhu ketiga kawan. Halo guys, kita lagi di lokasi yang ketiga penanaman buku ya. Coba kita periksa ya guys, hasilnya gimana. Let's go. Dengan hati-hati si Abah memeriksanya pelan-pelan guys. Dan ternyata di buhu yang satu ini kita tidak dapat ikan juga. Karena sudah terlanjur pesimis, buhu keempat dan kelima kita skip aja ya. Oke guys, begitulah perjalanan kita dalam membuhu ya guys. Sekarang kita pulang guys. See you next time. Bye-bye. Eits, jangan kemana-mana dulu teman. Karena setelah perburuan kita akan olah hasil tangkapannya. Sebab waktunya semakin malam, kita pasak ikan wadar sederhana aja ya. Agar lebih nikmat sebelum masuk ke penggorengan, ikannya dikasih bumbu dan garam guys. Sehingga olahan yang kita bikin lebih nikmat, gurih dan crispy kawan. Oke teman-teman, jadi malam ini mungkin sekitaran jam 12 malam kita sudah sampai di gubuk ya, atau di perumahan punya si Wandam. Jadi hasil tangkapan yang tadi kita dapat hari ini kita akan olah dan kita santap. Let's go. Ikan weder mengandung nutrisi penting seperti protein, asam lemak, omega 3, kalsium, dan vitamin. Nutrisi ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama untuk kesehatan jantung, otak, tulang, dan otot. Karena ikan weder merupakan sumber nutrisi yang baik, akan lebih sempurna jika dikonsumsi anak yang lagi pada saat pertumbuhan teman. Oh iya, karena perut sudah lapar, langsung aja kita santap guys. Buat teman-teman yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, and share ya. Thank you for watching. Salam.